ya. Ada tiga jenis larutan parenteral volume kecil ini, ya. Dibuat dalam bentuk larutan, dibuat dalam bentuk suspensi, dan dibuat dalam bentuk padatan yang direkonstitusi, ya. Secara umum, komposisi dari larutan steril atau larutan parenteral volume kecil ini seperti ini, ya. Larutan obat, obat yang mudah larut, ya. Jadi senyawa padat dibuat lebih mudah larut untuk memformulasi atau memanufaktur larutan parenteral volume kecil ini. Pada pertemuan terdahulu sudah kita dapat jelaskan bahwa ada macam-macam metode untuk meningkatkan kelarutan dari obat-obat yang akan kita formulasi menjadi sediaan larutan parenteral, ya. Ada dengan metode pembentukan garam, ya. Kemudian dengan teknik menggunakan pelarut campur, ya. Dengan solubilisasi miselar, ya, dengan pembentukan kompleks, dan dengan teknik pembuatan sediaan-sediaan yang lebih advance seperti liposom misalnya, ya. Dan pemilihan dari metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari senyawa aktif obat tersebut, ya, itu sangat tergantung sekali kepada sifat-sifat fisikokimia dari zat aktifnya, ya. Ada yang zat aktif tersebut mudah didesain atau dibuat dalam bentuk garam, ya. Ini terutama obat-obat yang mudah disosiasi, sebagian seperti asam lemah atau basa lemah, ya, itu bisa kita buat dalam bentuk garam. Tapi kalau obat-obat yang lebih ke sifatnya netral, ya, tidak ada muatan, kalau dia di dalam air, ya, maka itu sulit untuk dibuat menjadi bentuk garam, ya. Cocoknya mungkin kita buat dalam bentuk kompleks inklusi misalnya, atau dengan penambahan surfaktan untuk membentuk larutan yang disebut sebagai solubilisasi miselar misalnya, ya. Oke. Jadi syaratnya obat harus terlarut, ya. Kalau mau bikin larutan obat ya mesti terlarut, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pengatur tekanan osmotik, ya. Jadi tekanan osmotik dari larutan injeksi yang akan kita berikan secara parenteral itu sangat penting sekali kita perhatikan, ya. Karena kalau tekanan osmotiknya lebih rendah daripada tekanan osmotik cairan tubuh kita, maka akan terjadi hemolisis, ya. Jadi peristiwa osmosis, ya, yang menyebabkan pembengkakan dari sel-sel darah merah kita, ya. Dan kalau ini diberikan secara terus-menerus maka akan menyebabkan pecah sel-sel darah merah tersebut, ya. Sehingga sedapat mungkin kita harus mengatur tekanan osmotik dari cairan yang masuk ke dalam tubuh, ya, secara parenteral dengan cara menambahkan atau mengatur tekanan osmotik, ya. Jadi tekanan osmotik dari cairan tubuh kita itu isoosmotik dengan konsentrasi 0,9% natrium klorida. Itu makanya NaCl, sodium klorida fisiologis itu konsentrasinya 0,9% B/V, ya. Kemudian selain dari NaCl, kita juga bisa mengatur tonisitas tersebut dengan menggunakan senyawa lain seperti mannitol, ya.
Jadi tergantung kebutuhan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah senyawa-senyawa bakteriostatik, ya, yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kalau terjadi kontaminasi dari sediaan-sediaan atau larutan parenteral yang dibuat dalam multiple dose container, ya, jadi wadah yang diberikan dalam takaran ganda, ya. Jadi larutan parenteral volume kecil ini ada yang diberikan dalam bentuk takaran tunggal, ya, dalam ampul, ya, ada yang diberikan dalam takaran ganda, diberikan dalam bentuk wadah vial, ya, vial, ya, yang pakai karet itu. Kalau dalam takaran tunggal, ya, volume kecil, larutan parenteral volume kecil takaran tunggal, itu kita bisa mengabaikan atau bisa meniadakan bakteriostatik ini, ya, karena dia sudah didesain untuk sekali pemakaian, jadi tidak ada pemakaian berulang atau yang multiple, ya. Tapi untuk yang takaran ganda, ya, takaran ganda itu kita bisa memberikan beberapa kali pemakaian dari larutan parenteral ini, ya. Jadi si speed kita itu diambil, ya, dilewatkan melalui karet penutupnya, ya, karet penutup, kemudian disedot cairan atau larutan injeksinya, kemudian bisa disimpan lagi, ya, bisa disimpan lagi. Meskipun itu kita sudah sangat hati-hati, tenaga kesehatan dan nakes sudah sangat hati-hati, tetapi kemungkinan terjadinya kemungkinan terjadinya kontaminasi mikroorganisme itu tetap ada, ya. Itulah makanya kita menjaga supaya kestabilan secara mikrobiologis ini bisa dipertahankan sampai batas waktu penggunaan dari larutan parenteral volume kecil yang multiple dose ini digunakan, ya, sehingga untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari mikroorganisme, maka kita gunakan bakteriostatic agent, ya, atau disebut juga dengan preservatif. Contohnya adalah benzil alkohol, ya. Kemudian buffering agent, zat pendapar, ya. Kalian sudah belajar di farmasi fisika apa fungsi dari zat pendapar ini, buffer agent ini, ya. Jadi bisa mempertahankan pH dari suatu larutan jika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, ya. Jadi pH dari larutan bisa dipertahankannya, ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Beberapa senyawa aktif yang larut di dalam air, ya, itu sangat dipengaruhi proses degradasinya oleh adanya ion H+, ya, asam, dan ion OH-. Ini yang disebut dengan hidrolisis yang dikatalisasi, yang mekanismenya melalui yang dikatalisasi oleh adanya ion H+ dan OH-. Ya. Jadi ini yang dijaga supaya pH dari sediaan kita itu bisa bertahan dia. Misalnya dia stabil pada pH 4 sampai 5 gitu, ya. Maka dipertahankan pH-nya sampai sediaan ini digunakan oleh pasien, ya. Ada beberapa zat pendapar yang sering atau yang kompatibel digunakan di dalam sediaan parenteral, ya. Ada dapar fosfat, ya, dapar asetat, kemudian dapar yang menggunakan garam sitrat, ya, garam sitrat. Ini juga sangat tergantung kepada senyawa aktif yang kita desain, yang kita manufaktur, ya. Ada yang dia senyawa aktif tersebut kompatibel dengan fosfat, dengan ion-ion fosfat, ya, bisa. Tapi ada juga yang tidak kompatibel, ya, dengan adanya ion-ion fosfat, maka dia mudah terurai, misalnya, ya. Ini
tidak tepat kita gunakan, sehingga pendaparnya itu harus kita ganti dengan yang lebih kompatibel dengan senyawa aktif. Kemudian kita menambahkan pengatur pH ya, pengatur pH atau pH adjuster. Nah, untuk mengatur pH ini kita bisa tambahkan natrium hidroksida, asam klorida ya. Kalau dia supaya asam tambahkan HCl, kalau dia supaya basa tambahkan NaOH. Pengaturan pH ini harus kita lakukan sebelum kita mencukupkan larutan yang berapa yang akan kita buat untuk 1 kali batch itu. Ya, misalnya kita mau buat batch-nya itu 100 ml misalnya ya. Nah, kita me-adjust pH itu jangan sudah 100 ml kita buat larutan injeksinya baru kita atur pH-nya, ya itu salah ya. Karena kalau pH-nya tidak sesuai, kita akan menambahkan NaOH atau menambahkan HCl walaupun berapa tetes ya, tetap nanti akan menyebabkan volume akhirnya itu berubah. Kalau volume akhirnya berubah, maka konsentrasi dari senyawa aktif yang ada di dalam itu juga akan berubah, ya juga akan berubah. Dia semakin encer ya semakin encer dia. Maka itu penting sekali kalian dalam nanti praktikum ya produksi misalnya ya, kita me-adjust pH-nya itu pada saat proses pembuatan yang belum menambahkan semua atau mengadkan sampai volume akhir ya. Kemudian antioksidan. Antioksidan juga penting ditambahkan karena banyak sekali obat-obat yang terlarut ya itu mengalami proses oksidasi. Mengalami proses oksidasi karena adanya O2 dan juga yang dikatalisis oleh logam-logam berat yang melarut atau yang ada pada dinding wadah. Jadi ada sespora logam yang ada pada dinding wadah, ya itu bisa leaching, bisa melarut dia di dalam larutan injeksi, dan ini bisa menyebabkan atau mengkatalisis, mempercepat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, sehingga kita harus tambahkan untuk mengatasi proses oksidasi ini di dalam larutan obat suntik. Bisa kita tambahkan antioksidan. Antioksidannya natrium metabisulfit, ya, natrium askorbat, natrium citrat. Kemudian untuk mencegah adanya logam-logam berat, ya, atau sespora logam yang ada di dalam larutan injeksi, kita tambahkan pengompleks yang disebut dengan etilen diamin tetraasetat. Jadi bisa mengkompleks logam-logam berat yang ada di dalam larutan. Jadi diikatnya logam-logam berat itu, sehingga logam-logam berat tersebut tidak tidak reaktif dia untuk menyebabkan atau mengkatalisis terjadinya reaksi oksidasi, ya. Jadi membantu mencegah atau menghambat terjadinya proses oksidasi dari zat aktif kita. Nah, ini Pak kasih contoh komposisi dari sediaan larutan parenteral volume kecil, ya, yang pakai bufferingnya kombinasi buffer sulfat, ya, dapar fosfat, ya, kombinasi antara sodium fosfat monobasic dengan sodium fosfat dibasic, ya. Kemudian sebagai preservatif digunakan bensil alkohol. Kemudian untuk pengatur pH-nya natrium hidroksida. Nah, jadi tidak
tidak pula semuanya dipakai ya. Jadi misalnya kalau memang antioksidan tidak butuhkan ya tidak apa-apa, jangan dipakai. Kan kalau memang obatnya mudah teroksidasi baru dipakai. Ya. Nah, sama juga chelating agent juga. Kemudian pengatur tonisitas, kalau tonisitasnya sudah memenuhi syarat ya, atau agak tinggi sedikit, tidak apa-apa. Jadi hipertonis sedikit dibandingkan dengan tekanan osmotik dari cairan tubuh, tidak apa-apa dibandingkan dengan hipotonis. Nah, hipotonis yang bahaya. Ya, kalau hipotonis baru ditambahkan NaCl atau mannitol. Tapi kalau dia hipertonis sedikit dan memang itu sudah masuk rentang terapeutik dari senyawa aktif ya, karena kalau diturunkan lagi maka obatnya bisa tidak berkhasiat, maka tidak apa-apa, dibiarkan. Jadi ini adalah komposisinya ya. Jadi ada obat yang mudah larut ya, kemudian ada buffer. Jadi pH-nya dipertahankan pada pH 7 ya. Kemudian ada preservatif ya. Dalam hal ini mereka pakai benzyl alkohol. Kemudian ada pengatur pH NaOH untuk mendapatkan pH sekitar 6,8 sampai 7. Setelah makanya digunakan buffer fosfat. Dan obatnya karakteristiknya labil terhadap pemanasan ya. Sehingga tidak bisa digunakan yang sterilisasinya pakai sterilisasi di akhir ya, pakai autoclave. Sehingga kita harus buat atau desain sediaan larutan parenteral ini dengan menggunakan teknik aseptik. Ini gambaran dari proses yang kita lakukan di industri untuk obat-obat yang tidak tahan pada pemanasan, ya, yang tidak tahan pada pemanasan. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi ada 3 tahap ya untuk memproduksi larutan parenteral yang seperti pada formula tadi, ya. Ada pada tahap non steril formulasi, ya.
Kemudian ada tahap steril filtration. Ini yang memasuki teknik aseptik di sini, ya. Jadi di sini kita melakukan sterilisasi dengan menggunakan filtrasi. Karena apa tadi? Karena obatnya tidak stabil pada pemanasan, ya. Karena obatnya tidak stabil pada pemanasan, maka proses sterilisasinya dari larutan obat suntik kita ini dengan menggunakan filtrasi, ya. Kita menggunakan membran 0,2 mikrometer. Ini adalah membran steril, ya, yang mana mikroorganisme bisa tersaring di sini, ya. Nah, kemudian baru pengisian secara teknik aseptik. Nah, jadi kita mengisi, di filling, dilakukan proses pengisian ampul dengan menggunakan teknik aseptik, ya. Oke, kita masuk ke tahap pertama itu kita memanaskan aqua flow injection, ya. Panaskan selama 20 menit pada suhu 120 derajat. Kemudian dalam tangki kita dinginkan, tapi jangan sampai terlalu dingin, ya. Kita dinginkan sampai 60 derajat Celcius. Kemudian kita sisakan, ya, untuk mengadjust volume tadi sekitar 30-40%, ya. Ini jadi kita sisihkan, kita dalam kontainer yang terpisah, ya, yang digunakan untuk pengaturan volume akhir, ya. Ini jadi 30% kita taruh di sini nanti, kemudian ini didinginkan, ya. Yang 60 tadi, kemudian kita tambahkan pendapar, ya. Jadi pendapar dahulu kita tambahkan sodium fosfat monobasicnya dengan sodium fosfat dibasic, ya. Kemudian setelah dapar kita larutkan, ya, ini mudah larut kedua dapar ini. Kemudian kita dinginkan pada suhu 25-30 derajat Celcius. Baru kita aduk lagi, obat kita masukkan, ya. Obat dimasukkan, kemudian preservatif juga. Tapi udah dingin, ya, karena kan di sini preservatifnya masih turunan-turunan alkohol itu. Benzil alkohol itu masih turunan alkohol, dan kelemahannya memang mudah menguap juga kalau suhu larutannya tinggi, ya. Nah, tapi ada kelebihannya benzil alkohol ini. Dia memberikan mengurangi rasa sakit pada saat penyuntikan, ya. Jadi karena ada alkoholnya, jadi ada sedikit efek anestetik lokalnya, ya. Nah, itu kelebihan benzil alkohol. Jadi pada saat disuntik ini kita, perihnya itu agak hilang sedikit karena dalam larutan itu ada anestetik lokal yang juga bersifat sebagai preservatif dia, ya. Dan baru kita cek pH, dilakukan pengecekan pH pada IPC, in process control, ya, berkisar antara 6,8 sampai 7. Kemudian kita tambahkan, kalau dia kurang, misalnya, ya, masih 5, tambahkanlah NaOH, ya, atau masih atau kelebihan misalnya, ya, tambahkan HCl misalnya, ya. Sehingga kalau pH-nya sudah fix, ya, baru kita adjust menjadi volume akhir, ya, dengan aqua pro injeksi yang kita pisahkan 30% tadi, ya. Setelah ini semuanya sudah di-adjust menjadi misal 100 liter misalnya, ya. Kemudian ini yang kita alirkan ke dalam tangki steril yang sudah disterilkan, ya. Kemudian dialirkan melalui membran steril yang ukuran porinya 0,2 mikrometer. 0,2 mikrometer ini akan menyebabkan semua bakteri mikroorganisme akan tersaring pada membran ini.
Dan ini adalah faktor proses yang paling kritis untuk pembuatan larutan injeksi parenteral yang menggunakan proses sterilisasi secara filtrasi. Ya, masuk ini juga, ini kan sudah masuk ke steril, tangki pengumpul steril ya. Ini prosesnya aseptik lagi. Ini juga yang kedua kritis setelah steril filtration ini, ya. Karena kalau di sini ruangannya tidak dikendalikan, yang bukan yang kelas A ya, kelas 1 ya, ada juga yang nyebutnya kelas 1 ya, 1A ya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya rekontaminasi dari sediaan kita, baik kontaminasinya dari udara maupun dari operator yang bekerja ataupun dari peralatan ya. Ini ringkasan dari kerjaannya ya, bisa nanti Pak kasih ini bahannya ke saudara. Ini ringkasannya. Oke, kemudian ini ada metode yang alternatif. Jadi masih sama metode yang tadi, tetapi ada sedikit modifikasinya, ya. Dia ada sedikit modifikasinya. Jadi mereka menggunakan di tengah-tengahnya ini ada apa ya? Ada sterilisasi, ya, dengan autoclave, ya. Intinya sama-sama ini dilarutkan, kemudian ini dilakukan proses sterilisasi karena kan apa namanya ini, pendahparnya kan tidak terurai karena panas ya, stabil ya, stabil. Kemudian disterilkan ya menggunakan autoclave dengan panas basah. Kemudian ini dilakukan proses aseptik ya, aseptik ya, si apa namanya ini, obat ya, obat, kemudian preservatif itu sebelumnya sudah dilakukan proses sterilisasi dengan cara yang sesuai ya. Jadi sudah dilakukan sterilisasi dengan cara yang sesuai, baik dengan penyinaran misalnya ya, dengan filtrasi ya, sehingga pada saat aseptic formulation ini tinggal dicampur aja lagi, campur ya, kemudian di adjust volumenya. Nah, di sini proses penyaringan bukan untuk sterilisasi ya, tapi hanya untuk menjernihkan ya. Jadi di sini membran pori dari filternya itu bukan yang 0,22 tapi 0,45 ya, yang fungsinya hanya untuk membuat dia menjadi jernih. Karena kan salah satu lagi syarat dari larutan parenteral ini adalah tidak ada partikel-partikel asing yang masuk ke dalam larutan parenteral tersebut ya. Oke, kemudian baru dilakukan proses aseptik yang berikutnya ya. Pengisian ini sama seperti yang pertama ya, pengisian yang dilakukan dalam ruangan kelas yang grade-nya paling tinggi, grade A, sama seperti ini, aseptic formulation ini ya. Jadi ini dia tanpa adanya sterilisasi akhir, karena untuk obat-obat yang labil terhadap pemanasan tidak bisa kita lakukan dengan menggunakan sterilisasi akhir secara panas ya. Ini ada penjelasannya. Kemudian nanti kalau saudara yang suspensi juga ada Pak kasih contohnya, bisa saudara pelajari nanti ya. Oke. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Coba absennya diambil ya. Dan bahan ini belum Pak kirim ya sama kalian ya? Belum, Pak. Nah, Pak kirim sama Ilham nanti ya. Nanti Ilham tolong bagikan. Kemudian tugasnya udah selesai. Tempat pengumpulannya masih belum ada, Pak. Ah ya, nanti kumpulkan Pak